Mari kita dengarkan bersama Mau'idatul Hasanah sekaligus majlis ta'lim yang disampaikan oleh Al-Ustaz Ad-Da'ilallah Al-Habib Muhammad bin Husin bin Anis bin Alwi bin Ali Al-Hafshi. Beliau adalah putra dari Al-Habib Anis Solo dan juga beliau adalah cicit dari sahibul maulid Al-Habib Ali Al-Hafshi. Mudah-mudahan dengan kedatangan beliau di majlis yang mulia ini, mudah-mudahan datuk beliau sahibul maulid Al-Habib Ali akan hadir di majlis yang mulia ini. Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Kepada beliau Al-Ustaz Ad-Da'ilallah Al-Habib Muhammad bin Husin bin Anis Al-Hafshi, falyatafaddal fa'alikum masykuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi, amma ba'du. Yang kita hormati, yang kita muliakan sedayanipun para habaib, wabil khusus Habib Abdurrahman bin Hashim Barakbah, Habib Fakhir bin Jadid As-Segaf, Habib Zaid Ba'bud, Habib Taufik Barakbah. Yang kita hormati, yang kita muliakan Gus Rafiul Hamid serta Kiai Al-Hajj Abdul Qadir bin Ahmad Asyadili, dan semua para habaib, para romo kiai, para ustadz, para sepuh lan bini sepuh, Bapak Kepala Desa Sekarpuro dan Muspika Kecamatan Pakis, para hadirin wal hadirat, para bapak, para ibu, muslimin wal muslimat. Semoga malam hari ini kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga malam hari ini diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga malam hari ini yang berdosa diampuni dosanya oleh Allah. Semoga malam hari ini yang hatinya mati dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususnya kita berdoa untuk semua orang tua kita yang sudah meninggal dunia, yang telah meninggalkan kita. Semoga barokah dari majlis ini, pahala dari majlis ini, thawab dari majlis ini, keberkahan dan seluruh rahmat yang turun di majlis ini juga kembali kepada kedua orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Khususnya kepada guru kita Kiai Al-Hajj Abdur Rahim, semoga Allah melapangkan kuburnya, menerima semua amal solehnya, mengampuni semua kesalahannya. Dan teruntuk semua yang sedang sakit di antara kita, semoga Allah mengangkat penyakitnya, Allah memberikan kesembuhan yang sempurna, Allah memberikan kesembuhan zahiran wa batinan, amin ya rabbal alamin. Khususnya kepada Hababah Ruqayyah binti Ja'far bin Syekhana Segaf, semoga Allah mengangkat semua penyakitnya, Allahumma shfiha insyaallah, amin Allahumma. Hadirin wal hadirat, para rawuh ingkang kula hormati, alhamdulillah dalu niki kita saged sareng-sareng kempal teng mriki. Nggih mugi-mugi insyaallah diridhani kalih Gusti Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, penulis Maulid Simtud Durar, yang setiap, mungkin ada yang setiap hari menghadiri majlisnya, ada yang setiap malam minggu kita membaca maulidnya, yang sering kita baca maulidnya. Suatu ketika beliau didatengin sama muridnya, ditanya, dan mungkin ini satu pertanyaan juga mewakili pertanyaan kita semuanya. Ditanya, wahai Habib, kita ikut majlismu, kita ikut maulidmu, kita sama-sama bersolawat denganmu, sama-sama membaca kitab denganmu, tapi bedanya
Kenapa? Ketika kita menghadiri majelis maulid, hati bisa khusyuk, mata bisa menangis, duduk bisa enak, bisa betah. Tapi ketika kita sholat, ketika kita baca Al-Quran sendiri, kenapa kita nggak bisa khusyuk, mata nggak bisa menangis, duduk sebentar terasanya sudah lama? Betul apa betul? Kita kalau sholat, ibadah, zikir sendiri kuat. Ini kumpul di sini dari ba'dal isya mungkin. Sekarang sudah hampir tengah malam, hampir jam 12. Kalau duduk sendiri zikir dari ba'da isya nggak usah sampai jam 12 sampai jam 10 malam, kuat nggak kira-kira? Nggak kuat. Yang ngomong juga nggak kuat sama. Semuanya sama-sama nggak kuat. Tapi anehnya, kenapa dalam ibadah sholat kita, baca Al-Quran kita, zikir kita itu khusyuknya kurang dibanding ketika kita menghadiri majelis zikir, ketika kita menghadiri majelis maulid, ketika kita berkumpul dengan para ulama, para habaib dan para kiai. Kenapa sebabnya? Ditanyakan hal itu kepada Habib Ali. Oleh Habib Ali dijawab, kalau kamu sholat, kalau kamu baca Al-Quran, kalau kamu zikir sendiri, itu pendekatan dari dirimu naik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi usaha seorang hamba tersebut yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kalau di majelis maulid, di majelis zikir, itu pendekatan seakan-akan Allah yang mendekatkan dirinya kepada hambanya. Jadi kalau tadi kita sholat itu, kita sendiri yang pengen dekat. Tapi kalau kita kumpul di tempat ini, kita baca maulid, pada hakikatnya seakan-akan Allah yang kepengen dekat dengan kita. Allah yang menggiring kita ke sini. Allah yang mengajak kita ke tempat ini. Allah yang menjadikan kita duduk di sini. Kenapa? Tujuannya supaya kita bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di majelis seperti ini nggak diragukan lagi. Di masa Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, setiap orang datang majelis yang seperti ini, pulang insya Allah mimpi ketemu aulia. Dan kita juga berharap bagian yang sama insya Allah. Pulang yang dulunya nggak pernah sholat jamaah, langsung sholatnya berubah menjadi sholat jamaah, langsung berubah sholatnya jadi sholat di masjid, langsung berubah zikirnya banyak, langsung berubah bisa mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan Allah, majlis yang seperti ini punya fungsi, punya manfaat yang luar biasa. Di antaranya hati kita yang menjadi satu-satunya modal nanti ada di akhirat. Kita akan masuk ke dalam satu masa yauma la yanfa'u malun wala banun, hari yang enggak manfaat, harta kita enggak manfaat, rumah mewah kita enggak manfaat, mobil mewah kita enggak manfaat, semua harta benda kita tidak ada sedikit pun yang bermanfaat. Mau kita anaknya siapa kek, mau kita bapaknya siapa kek, semuanya enggak manfaat kecuali manusia yang mendatangi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hati yang selamat, dengan hati yang bersih, dengan hati yang hidup. Dan inilah faedah daripada majelis yang semacam ini. Kita ini saat ini memang kelihatannya hidup. Berapa banyak di antara kita yang hidup, berjalan, bisa berbicara, bisa mendengar, maaf, tapi hatinya mati. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, awaman kana mayitan fa ahyainahu. Apakah ada orang itu mayit kemudian kita hidupkan? Wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi finnas kama mathaluhu fidz dzulumat laisa bi kharijin minha. Kata Allah, apakah sama orang yang mayit kemudian saya hidupkan, aku beri cahaya, kemudian dia berjalan kepada masyarakat dengan cahaya tersebut, dengan orang yang berada dalam kegelapan nggak pernah keluar dari kegelapan. Ada manusia-manusia nggak pernah senang dengan yang seperti ini, malah benci dengan yang seperti ini, benci dengan perkumpulan untuk zikir, benci dengan perkumpulan untuk mengagungkan Nabi Muhammad, benci dengan perkumpulan untuk mengagungkan orang-orang yang soleh. Itu orang yang berada dalam kegelapan.
Tapi kita semuanya insya Allah kita termasuk orang yang dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat tadi turun, dikatakan oleh para ahli tafsir, ayat tadi turun untuk Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib dan Sayyidina Umar bin Khattab. Dikatakan tafsirannya bukan mayit itu mayit benar-benar mati, enggak. Ada orang-orang yang mayit, hatinya mati karena kekufuran, kemudian Allah hidupkan kembali hatinya hingga akhirnya mempunyai cahaya dan berjalan di tengah masyarakat dengan cahaya tersebut. Dan Allah buktikan bahwasanya penghargaan Allah kepada Sayyidina Umar bin Khattab, kepada Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, Allah menyatakan mereka hidup, bahkan sekalipun mereka sudah meninggal dunia, dinyatakan mereka tetap hidup. Pernah suatu ketika di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz terjadi pelebaran Masjid Nabawi. Ketika dilebarkan Masjid Nabawi sampai kepada bagian makam, kemudian tersingkaplah makam dan di situ ada kaki. Ketika orang-orang melihat ini kakinya siapa, dan ada satu sahabat yang datang kemudian menyaksikan ini adalah kakinya Sayyidina Umar bin Khattab, masih utuh setelah sekian puluh tahun kematiannya. Barusan di zaman akhir Syekh Mahmud As-Shawaf, ketika ada galian di makam Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, kemudian tanah itu runtuh hingga tersingkap jasad Sayyidina Hamzah, didapati di situ Sayyidina Hamzah jasadnya masih segar seakan-akan seperti hari kematiannya. Inilah orang-orang yang memang benar-benar Allah hidupkan hatinya, hingga sekalipun jasadnya sudah meninggal akan tetapi seakan-akan dia hidup. Lah berapa banyak manusia di zaman sekarang ajsaduhum qablal kuburu, jasadnya sebelum kubur sudah seperti kubur, memang seakan-akan hidup, tapi pada hakikatnya dia mayit yang berjalan. Ciri-ciri mayit yang berjalan, hatinya tidak pernah cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Maka hati kita cinta nggak dengan kanjeng Nabi? Cinta nggak? Sekarang masalah kanjeng Nabi cinta nggak dengan kita? Insya Allah cinta ya, amin Allahumma amin. Kita niatkan semua yang hadir di tempat ini, tujuan kita bukan apapun juga, tujuan kita bukan A, bukan B, bukan C, bukan urusan duniawi. Tujuan kita ingin ketika kita duduk di tempat seperti ini, kita dilihat oleh Nabi Muhammad SAW dan Nabi tersenyum sambil bangga mengatakan, ini umatku yang berkumpul untuk menuntut ilmu dan karena cinta kepadaku. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan Allah, inilah satu manfaat yang paling utama dengan kita menghadiri majlis-majlis yang seperti ini. Semoga kita bisa istiqomah sampai ke anak cucu kita terus. Majlis Riyadul Jannah tetap berjaya, semakin maju, semakin diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita berkumpul di acara tasyakuran warga dan tasyakuran keluarga, khususnya Sahibul Hajat Bapak Haji Bukhari. Semoga Allah berikan kelancaran dalam semua usahanya, Allah berikan balasan kepada beliau dengan balasan yang terbaik, yang sebesar-besarnya fid dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Membentuk keluarga itu penting. Sebagian hukama ahli hikmah mengatakan kenikmatan yang paling nikmat adalah ketika punya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi kesengsaraan yang paling gak enak ketika tidak memiliki keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan ini disampaikan langsung oleh Nabi selaras dengan hadisnya Nabi Muhammad. Nabi mengatakan, baiti jannati, rumahku surgaku. Nabi rumahnya kecil, Nabi tidurnya di atas pelepah kurma. Nabi itu dikatakan ketika beliau itu sholat, dari saking kecilnya rumahnya dan kamar itu, ketika beliau itu sholat, kalau beliau itu sujud, terpaksa istrinya harus menekuk kakinya supaya tempatnya bisa dipakai untuk sujud. Dari saking kecilnya rumahnya. Di rumah yang kecil seperti itu, Nabi dengan pede mengatakan, baiti jannati, rumahku surgaku. Tentunya diatur semuanya di dalam agama Islam. Bagaimana caranya kita membangun satu keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, keluarga yang soleh dan solihah, amin Allahumma
Amin. Hadirin wal hadirat, para bapak, para ibu yang kula hormati, membentuk keluarga sakinah ini penting. Kenapa? Yang ada di dalam masyarakat desa Sekarpuro ini, kalau kita mau lihat masyarakatnya baik atau enggak, gampang, tinggal dilihat di 3 tempat. Pertama, di masjid gimana? Besok kira-kira waktu sholat subuh yang datang mungkin sebanyak ini ya, insya Allah ya. Sebanyak ini? Atau setengahnya? Insya Allah sebanyak ini. Tinggal dilihat masjidnya. Setelah masjidnya dilihat lagi tempat pendidikannya, madrasahnya, sekolahnya. Masjid bener, madrasah bener, rumah tangga nggak bener, nggak mungkin tercipta satu masyarakat yang baik. Harus 3-tiganya terpenuhi. Masjidnya berfungsi dengan baik, masjidnya berfungsi sebagai sarana pemersatu umat, bukan sarana pemecah belah umat. Maaf, zaman sekarang banyak orang membangun masjid tujuannya bukan untuk menyatukan umat, tapi untuk memecah belah umat. Lihat masjid di sampingnya pakai kunut, dia nggak mau pakai kunut, buat bangun masjid satu lagi di dekat situ, tujuannya pengen ada masjid yang nggak pakai kunut. Ini masjid yang dibangun untuk memecah belah umat. Terjadi yang seperti ini. Masjid kita harus berfungsi untuk menyatukan umat. Setelah itu sekolah kita juga sama. Sekolah kita juga punya fungsi untuk mendidik. Zaman sekarang sekolah yang mendidik dikit, yang mengajar banyak. Yang mengajar banyak, mendidik sedikit. Nah, memang beda antara mengajar dan mendidik, beda. Mengajar itu guru masuk ke kelas, ini kitabnya, bukunya ditulis di kelas, paham, mau paham mau nggak paham, yang penting diajar selesai. Tapi kalau mendidik itu adalah mempersiapkan jiwa dan akal untuk mengikuti aturan Nabi Muhammad SAW. Ini namanya mendidik. Zaman sekarang yang mengajar banyak, yang mendidik semakin lama semakin sedikit. Tarbiyah ini yang hilang di antara kita sekarang ini. Proses takdib, pendidikan adab ini yang sudah hilang di antara kita. Setelah sekolahnya benar, langsung kembali ke urusan rumah tangga. Urusan rumah tangga ini urusan yang penting. Dari rumah tangga maka akan terbentuk generasi yang insya Allah akan jadi generasi yang membanggakan Rasulullah SAW. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan Allah, untuk masalah rumah tangga, pertama kali yang harus kita ketahui, membentuk rumah tangga itu diawali dengan proses nikah. Kalau nggak pakai nikah langsung jadi rumah tangga, waliyadzubillah min dzalik, haram itu berarti. Nikah dulu baru ada yang namanya rumah tangga. Kalau langsung rumah tangga tanpa nikah namanya kumpul kebo. Nah, jangan sampai terjadi ini yang model begini. Jadi nikah dulu, baru setelah itu berumah tangga. Lah proses nikah ini kadang-kadang harus diluruskan. Orang itu niat nikah karena apa? Kenapa orang-orang yang dulu itu nikah punya anak banyak, anaknya semuanya hafal Quran, anaknya semuanya soleh solehah, anaknya semuanya rajin ibadah? Kenapa? Bapak ibunya niat nikahnya bener. Niat nikahnya, lah niat nikah ini aja kita sudah kehilangan saat ini. Jarang ada orang yang ngingetkan, kalau kamu mau nikah niat yang benar. Yang ngingetkan niat aja jarang, apalagi yang niat. Yang ngingetkan aja sudah jarang. Kata Nabi Muhammad SAW, perempuan itu dinikahi karena 4. Dinikahi karena 4, lijamaliha, karena kecantikannya. Sama, ini laki pria kalau milih perempuan milih karena cantik. Yang perempuan milih suami milih karena gantengnya, karena cakepnya. Gimana yang model begini? Boleh ya, perempuan itu dinikahi atau jodoh itu dipilih karena 4. Pertama, urusan kecantikan. Yang kedua, harta. Yang ketiga, nasab, urusan keturunan siapa.
Dan yang keempat, karena akhlak dan perilakunya dari sisi agama. Nah semestinya kalau kita kepingin jodoh yang benar-benar, ya kita milih empat-empatnya ini yang ada. Jadi ya cantik, kaya, keturunan orang yang soleh, syukur-syukur berakhlak solehah. Tapi kira-kira yang komplit empat-empatnya itu kira-kira jarang apa enggak? Langka ini. Pernah datang satu teman bilang, Bib tolong carikan jodoh yang bagaimana? Saya tanya, oh pokoknya yang cantik, yang pinter, yang kaya, keturunan orang soleh, akhlaknya juga akhlaknya soleh, syukur-syukur apal Quran. Saya bilang kalau ada yang model begitu buat anak, bukan buat ente. Yang model begitu sudah langka yang model begini. Makanya sama Nabi dikasih pilihan nanti. Kasih pilihan, diterangkan dulu. Perempuan dinikahi pertama karena kecantikannya. Kalau orang menikahi perempuan karena kecantikannya, dijamin rumah tangga nggak mungkin bertahan lama. Kenapa? Pertama, cantik itu relatif. Menurut saya cantik, belum tentu menurut jenengan cantik. Benar apa benar? Kalau saya tanya, paling cantik menurut saya siapa? Ya istri saya. Menurut jenengan, ya istri jenengan. Relatif, menurut saya cantik belum tentu menurut jenengan cantik. Makanya ahli cinta bingung, karena cantik terus jatuh cinta atau karena jatuh cinta makanya kelihatan cantik. Jadi karena cantik, lihat kecantikannya terus akhirnya jatuh cinta, atau karena sebenarnya nggak cantik, sebenarnya jelek, perot umpama ya. Tapi karena jatuh cinta jadinya kelihatan cantik. Ini nggak tahu nih yang benar yang mana. Benar semuanya ada, anggap aja begitu. Jadi kalau dinikah karena kecantikannya, pertama kecantikan itu relatif. Yang kedua, kecantikan itu temporer, ada waktunya. Umur 20 tahun cantik, senyum itu bisa dibuat puisi, pipinya seperti nggak tahu dah, seperti bak pau atau seperti apa, bibirnya merah, matanya begini. Itu kalau umur 20 tahun. Tapi kalau umurnya sudah 70 tahun, kalau senyum kayak ikan mujair, yang lihat lari takut. Umur 20 tahun pakai lip 50, kalau motor onderdilnya sudah rusak. Itu sifatnya sementara. Jadi kalau nikah karena milih cantik, ya rumah tangganya sementara nanti. Itu yang ketiga, di atas langit masih ada langit. Kita lihat cantik perempuan tuh kalau sebelum nikah kelihatan cantik, sudah nikah kelihatan biasa, setelah nikah kelihatan yang di jalan lebih cantik semuanya. Nah, makanya nggak bisa kita memilih karena kecantikan. Kalau yang dipilih karena kecantikan atau ketampanan, berarti cantiknya hilang, tampannya hilang, maka cintanya, rumah tangganya pun juga hilang. Yang kedua, dinikah karena hartanya. Harta sama, harta malah lebih cepat hilangnya. Hari ini kaya bisa jadi besok pagi miskin. Hari ini miskin bisa jadi besok pagi kaya. Nggak bisa ditebak. Jangan pernah menikah karena hartanya. Saya sering kasih nasihat untuk para pemuda, ini khususnya untuk para pemuda Riyadhul Jannah ini. Untuk para pemuda Riyadhul Jannah, kalau mau nikah jangan nunggu sukses baru nikah. Lebih baik belum sukses langsung nikah. Kenapa? Kalau sudah sukses terus nikah, yang mau banyak, jelas. Kenapa? Yang dicintai kesuksesannya. Tapi kalau Anda pemuda Riyadhul Jannah, setiap malam minggu ikut maulid, Anda sudah punya kerjaan, sekalipun mungkin belum begitu mapan, tapi berani menikah, terus kok ada perempuan yang menolak pemuda Riyadhul Jannah, berarti perempuan itu rugi karena nggak dapat pemuda Riyadhul Jannah. Setuju? Yang muda-muda setuju ini. Paham ya? Jadi ya nikah aja. Pak, nikah itu syaratnya ada suami, istri, wali, saksi, ijab kabul, mahar, selesai, nggak usah tambah. Ini harus kerja begini, lulusan S1, S2, S-teler atau apa, nggak usah. Yang penting nikah. Kalau niat nikahnya benar, pasti diguyur rezeki oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Apalagi Anda setiap malam minggu datang maulid, mosok nggak yakin sama Nabi Muhammad, Nabi yang Anda hormat setiap saatnya pasti akan membahagiakan hidup Anda dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Paham nggih? Mugi-mugi saya ngamini banter kula dongake utange lunas insyaallah. Oh, utange kathah berarti. Pantes niku pas donga kok khusuk berarti gara-gara utange kathah niku. Lanjut nggih. Dinikah tadi pertama, yang kedua karena kecantikan ya, karena harta. Yang ketiga karena keturunan, ya keturunan bolehlah. Nah, keturunan itu ada barokahnya, tapi lebih bagus orang yang tampil dengan dirinya sendiri tanpa mengandalkan faktor keturunan. Yang keempat karena agama. Sama Nabi dianjurkan fadfar bidzatidin taribat yadak. Kamu unggulkan yang sisi agama, insya Allah kamu akan bahagia dunia akhirat. Makanya pertama kali langkah untuk memilih pernikahan, kita pilih istri yang bagus dari sisi agamanya. Jelas ya, agamanya harus agama Islam, jelas. Nikah itu gini, nikah itu jenis kelaminnya beda, agamanya sama, jangan dibalik. Jenis kelamin beda, agama sama, jangan dibalik. Kalau ada orang yang balik yang model begini, sekalipun kelihatannya profesor, orang stres berarti. Itu aturan nih nikah. Setelah aturan nikah benar, maka setelah itu insya Allah terjadilah satu hubungan dengan hubungan yang benar, hubungan yang diawali dengan bacaan basmalah hingga akhirnya mengandung hamil. Ini untuk membentuk keluarga soleh ini mulai dari istri hamil. Para ulama dari riwayat ke riwayat yang pernah saya dapat dari guru-guru saya mengatakan, di antara salah satu amalan ketika istri hamil, ketika istri dalam keadaan hamil, ketika istri dalam keadaan hamil, suami hendaknya sering ziarah ke tempatnya ulama, ke tempatnya orang yang soleh. Tujuannya apa? Supaya janin yang dikandung istrinya dapat barokah dari ziarahnya. Suami kalau seandainya ada kelebihan harta, minimal kita cari guru-guru TPA yang jasanya banyak, yang ngajar Al-Quran tapi nggak dianggap sama masyarakat. Sisa harta kita mungkin ada sisa, kita kasihkan untuk membahagiakan orang-orang ulama-ulama yang nggak dikenal, yang disepelekan, dianggap sebelah mata oleh masyarakat. Kita bahagiakan ulama dengan tujuan supaya anak kita dapat barokahnya ilmu. Itu semasa hamil begitu. Ziarah yang sering. Kalau perlu aturlah, setiap malam Jumat itu waktunya ziarah. Malam Jumat gak bisa, ya sudah Jumat dari pagi sampai maghrib. Itu sudah Jumat maghrib ke atas itu sudah hari Sabtu masuknya, sudah bukan hari Jumat. Di hari Jumat usahakan kita ziarah ke makamnya orang yang soleh. Khususnya ketika istri kita lagi hamil, perbanyaklah ziarah. Dan sudah kadung lahir gimana Beb? Ya nggak apa-apa dah, ziarah tetap. Perbanyak ziarah, tujuannya apa? Supaya barokah orang soleh itu juga mengenai kepada keluarga kita. Setelah istrinya hamil, kemudian istrinya kemudian melahirkan, maka dapat 40 hari, ada yang mengatakan anaknya dan istrinya diajak untuk ziarah ke makam orang soleh yang sering dia ziarahi. Dengan tujuan apa? Wahai ulama, wahai habib, wahai kiai, wahai gus, ini putraku, saya titipkan putraku kepadamu, semoga engkau jadikan putraku ini putra yang soleh dan solihah. Insya Allah ini akan terbentuk keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Bapak baik, ibu baik. Bapak tiap malam minggu Riyadul Jannah, ibu tiap malam minggu Riyadul Jannah. Anak main biliar gimana? Sakinah, mawadah, warahmah ya ini? Enggak. Bapak baik, ibu baik, anak juga harus dididik jadi anak yang baik. Bapak ikut Riyadul Jannah, ibu juga ikut Riyadul Jannah, anak digandeng untuk ikut Riyadul Jannah. Bapak majelis maulid, ibu majelis maulid, anak digandeng untuk ikut juga di acara majelis
maulid. Ini awal daripada terbentuknya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Setelah anak lahir, kita punya kewajiban untuk mendidik anak. Kata Imam Ghazali, ada 5 tahapan mendidik anak, nggak akan saya terangkan panjang-panjang, nanti jenengan tambah capek akhirnya. 5 tahapan. Yang pertama dikatakan dalam kitab Ihya, talqinul mujarrad. Anak itu diajari, didikte dulu. Pokoknya Tuhannya Allah, nabinya Nabi Muhammad. Umur 7 tahun diperintah sholat, dididik untuk kenal sifat wajibnya Allah, sifat wajibnya Nabi, dididik. Belum paham nggak apa-apa, yang penting didiktekan dulu sampai anak itu hafal. Jadi anak itu bangkit, tumbuh dewasa, apal, tahu, oh Tuhannya Allah, nabinya Nabi Muhammad, ulama idolanya fulan, bacaannya maulid misalkan, ngaji Al-Qur'annya lancar. Kemudian sifat wajib Allah tahu, sifatnya Nabi Muhammad tahu. Itu dari didikan sejak mulai kecil. Dididik dulu dari mulai kecil, didikte dulu aja. Belum paham nggak apa-apa. Kayak anak kita itu kalau umur 7 tahun dikatakan muru auladakum, perintah untuk sholat, bukan alimu auladakum, bukan ajari loh ya, muru, perintahkan sholat, suruh niru sholatnya dulu, suruh niru sholat, gak usah belajar sholat gak apa-apa umur 7 tahun, niru sholat, yang penting niru dulu. Anak kita dari kecil kita didik, arahkan dulu untuk niru orang yang soleh, niru aja dulu, nanti urusan pendidikannya setelah agak dewasa nanti baru dididik. Tapi dari kecil tuh niru dulu. Ya caranya supaya anak niru orang yang soleh gimana? Ya ayahnya, ibunya seperti orang yang soleh dan ibunya seperti orang yang solehah. Bapaknya ngaji Quran, insya Allah anaknya akan niru, seneng ngaji Quran. Ibunya ngaji Al-Quran, insya Allah anaknya pun juga seneng niru ngaji Al-Quran. Bapaknya nonton TV sambil ngerokok, ibunya di luar ngerumpi, anaknya disuruh ke masjid. Anaknya ngomong, loh kok bapak nggak ke masjid? Bapak sudah pengalaman nak, giliran kamu sekarang. Ini bapak stres ini namanya model begini. Nah nggak bisa, kasih contoh dulu yang baik. Setelah kasih contoh yang baik, diajari untuk belajar Al-Quran. Kalau perlu ada kajian tafsir Al-Quran, kenalkan. Mulai dikenalkan untuk belajar ilmu. Kita kenalkan untuk belajar ilmu, kenalkan juga untuk belajar hadis, sudah 3 ya, didikte, niru, kemudian belajar Quran, belajar hadis, kemudian wadhaiful ibadah, dididik atau diajari untuk sering ibadah. Jadi kalau ketika ayahnya sholat jamaah ke masjid subuh, kan berat itu, ibadah yang berat-berat, anaknya digandeng diajak. Itu ya subuh berat, anaknya digandeng diajak. Nanti mungkin ketika asar, bapaknya mungkin nunggu di rumah, anaknya digandeng juga diajak. Kenapa? Diajari ibadah-ibadah yang banyak. Setelah ibadahnya banyak, untuk menyempurnakan semuanya, musyahadatus sholihin atau mujalasatus sholihin, duduk bareng dengan orang-orang yang soleh. Ini kalau 5 ini dilakukan, insya Allah anaknya tumbuh menjadi anak yang hebat, anak yang luar biasa, anak yang insya Allah membahagiakan orang tuanya dunia dan akhirat. Ada satu lagi cara mendidik anak, dan ini jarang diangkat, jarang diungkap, dan ini metode dari semua para ulama, diantaranya metode Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi, ayah dari Habib Ali, ayah daripada Habib
Amin. Dikatakan, kita bahas dalilnya dulu baru bahas metodenya. Ada satu hadis yang mengatakan, wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Allah akan selalu menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Para ulama memberikan satu keterangan, kalau kita ngurusi mendidik anaknya orang lain, maka anak kita akan diurus oleh Allah, akan dididik dengan cara Allah. Makanya di antara para ulama ada namanya Imam Abu Yahya, itu mengatakan kalau kamu punya anak, ini ulama ini punya anak, anaknya susah dididik, gampang, kamu ajari anaknya orang lain, kamu urusi sampai pinter, nanti anakmu juga diurusi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi ini dari mulai nikah sama ibunya Habib Ali jarang ketemu sama Habib Ali. Kenapa? Soalnya dakwah keliling terus. Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi ini beliau kalau dakwah, sekali dakwah masuk ke satu daerah, itu bawa murid-muridnya. Dilihat ada sekelompok petani, ini petaninya belum bisa sholat ini ternyata. Itu dipanggil petaninya, wahai petani, ayo hari ini kamu belajar sholat, biar muridku menggantikan kamu untuk mengerjakan sawah. Kira-kira petaninya semangat ngaji apa enggak ini? Semangat loh, sawahnya digarap, tidaknya duduk sambil dengarkan pengajian. Itu sampai semua petani bisa sholat, selesai sudah bisa sholat, ya sudah, kamu kembali lagi ke sawah, sekarang aku cari petani yang lainnya. Nggak pernah di rumah ngurusi orang lain, mendidik orang lain, tapi anaknya jadi ulama hebat. Kenapa? Berkat ayahnya dakwah yang luar biasa. Berkat ayahnya dakwah yang luar biasa. Jadi kita tuh kalau ngurus anaknya orang lain, maka anak kita pun juga akan diurus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kitab Ta'limul Muta'alim ada satu ulama yang mengatakan, kalau kamu tuh kepingin anak kamu jadi orang yang alim atau cucu kamu jadi orang yang akan diangkat sama Allah derajatnya yang tinggi, maka perhatikan ulama-ulama di sekitar kamu. Perhatikan, kamu kasih hadiah, kamu istilahnya kamu dipernahke lah. Cara Jawa ini ngoten nggih, dipernahke uripe. Itu maka insya Allah anakmu atau cucumu akan dijadikan ulama oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sistem mendidik anak dengan model pantulan, yang kita didik anaknya orang lain tapi mantul, insya Allah barokahnya kembali ke anak lagi. Kalau kita didik anaknya orang lain ya paling semaksimal kita, tapi kalau anak kita dididik dengan cara Allah gimana? Wow, insya Allah jadi anak yang berbakti, jadi anak yang hebat. Ada ulama yang mengamalkan ini, dia punya anak, anaknya sama sekali nggak mau taklim, sama sekali nggak mau belajar, bingung, akhirnya sudah, aku didik anaknya orang lain aja ada. Ketika dididik anaknya orang lain, tetap anaknya malah semakin bejat, semakin bejat anaknya. Ketika ulama itu meninggal dunia, tiba-tiba anaknya bertobat, kemudian menuntut ilmu, alimnya sama kayak seperti murid-murid ayahnya dan menjadi ulama pengganti kedudukan ayahnya. Kenapa? Diurus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Abu Yahya itu pernah ditanya, "Wahai Imam, kamu kok bisa jadi orang alim, sebabnya apa?" Dijawab, "Oh, sebabnya ayah saya kaya." Loh, kaya gimana maksudnya? Ayah saya itu kaya dan setiap hari uangnya, hartanya disedekahkan untuk para santri. Disedekahkan untuk para santri, disedekahkan untuk para penuntut ilmu. Makanya ayah saya usahanya demikian, saya dijadikan orang ulama berkat usaha daripada ayah saya. Yang ingin saya sampaikan yang hubungannya dengan Riyadhul Jannah, jenengan yang jadi panitia di Majelis Riyadhul Jannah, menjadi penyelenggara di Majelis Riyadhul Jannah, jenengan sedang ngurusi anaknya orang lain. Jenengan ngumpulkan anak muda yang malam minggu mungkin ada kesempatan maksiat, Anda kumpulkan di tempat ini. Anda sediakan tempat, Anda sediakan sound system, Anda sediakan tim hadroh, Anda kumpulkan para habaib, Anda kumpulkan para romo kiai, Anda kumpulkan para alim ulama, Anda ngurusi anaknya orang. Makanya semua panitia Riyadhul Jannah, penyelenggara Riyadhul Jannah yang punya keinginan untuk membesarkan Riyadhul Jannah, insya Allah
anaknya akan dijadikan ulama oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Yang diurusi anaknya orang lain, yang diurusi orang lain, umatnya Nabi Muhammad SAW. Dan insya Allah kalau kita bisa istiqomah yang seperti ini, insya Allah akan semakin lama semakin makmur, anak kita akan menjadi ulama. Anda yang di sini mungkin nyumbang snack misalkan, ada yang nyumbang snack, kenapa? Tujuannya nggak apa-apa dah, untuk hormat kepada para penuntut ilmu. Jangan khawatir, anak Anda akan dijadikan ulama nanti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, dengan kita menghadiri majelis yang seperti ini, terlebih lagi menjadi pengurusnya, ikut berkhidmat, khidmat. Ketika Anda khidmat di sini, jangan Anda niatkan ini khidmat untuk majelis, enggak. Saya baca di satu tulisan yang ada di Facebooknya, fanpage-nya Majelis Riyadhul Jannah, ada tulisannya kata-kata Gus Rohim itu, kalau Anda datang ke acara Riyadhul Jannah, hormat ke Majelis Riyadhul Jannah, pada hakikatnya yang Anda hormati Rasulullah SAW dan Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Kalau yang Anda hormati niatnya apa? Saya dan semua yang ada di sini, ya balasannya kecil. Tapi kalau yang Anda niat ini saya datang majlis menghormat Nabi Muhammad, menghormat Habib Ali, ya yang balas Rasulullah, yang balas Habib Ali. Diangkat derajat kita, dimuliakan dunia wal akhirah, dijadikan kita semuanya sebelum kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, mata kita bisa mimpi memandang Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah mengampuni semua dosa kita, mengabulkan semua hajat kita, menyembuhkan yang sakit di antara kita, jadikan kita semuanya orang yang mulia dunia wal akhirat. Semoga Allah membersihkan mata kita dari kemaksiatan, membersihkan lisan kita dari kemaksiatan, membersihkan telinga kita dari kemaksiatan, membersihkan hati kita dari penyakit sombong, dari penyakit riya, dari penyakit ujub, dari semua penyakit hati. Ya Rabb ya Allah, jadikan rumah tangga kami rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Jadikan suami istri kami adalah suami istri yang bahagia. Engkau berkahi rezekinya, Engkau berkahi hidupnya, Engkau berkahi pekerjaannya, Engkau lindungi dari musibah, Engkau lindungi dari bencana, Engkau lindungi dari orang-orang yang jahat. Ya Rabbi Allah, anak-anak kami jadikan anak-anak yang soleh dan solihah. Ya Rabbi Allah, jadikan anak-anak kami adalah para penghafal Al-Quran. Jadikan anak-anak kami adalah anak yang rajin sholat, anak yang rajin bersolawat, anak yang menjadi ulama, anak yang menjadi ahlil haq, anak yang berbakti, anak yang Engkau jaga ya Allah dari semua musibah, anak yang Engkau jaga imannya, anak yang Engkau jaga akidahnya, anak yang Engkau jaga moralnya, anak yang selalu Engkau lindungi ya Allah di zaman yang akan rusak dan semakin rusak. Kami berharap kepadamu ya Allah, lindungi anak kami ya Allah, lindungi iman anak kami, lindungi akidah anak kami ya Rabb ya Allah. Panjangkan umur kami sampai kami bisa mendidik dengan baik anak kami semuanya, dan kami meyakini anak kami akan mati dalam keadaan ahlu sunnah wal jamaah, telah mantap dalam akidahnya, telah mantap dalam imannya ya Rabb ya Allah. Jagalah kami semuanya dari musibah, jagalah kami semuanya dari bencana, jagalah kami semuanya dari perbuatan jahat. Jadikan kami semuanya orang yang mampu untuk bisa mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad ya Rabb ya Allah. Berapa banyak majelis maulid yang kita hadiri, berapa banyak sholawat yang kita baca, terimalah semuanya ya Allah, terimalah semuanya ya Allah. Jadikan kami ini selalu nyambung dengan Nabi Muhammad, jangan jadikan kami terputus dengan Nabi Muhammad fid dini wa dunya wal akhirah ya Rabb ya Allah. Selalu muliakan kami berkat Nabi Muhammad, selalu hidupkan hati kami berkat Nabi Muhammad, selalu sayangi kami berkat Nabi Muhammad, selalu angkat kami berkat Nabi Muhammad, selalu cintai kami berkat Nabi Muhammad. Jadikan kami semuanya pecinta-pecinta Nabi Muhammad SAW dan juga dicintai oleh Nabi Muhammad. Jadikan kami pemuji-pemuji Nabi Muhammad dan juga dipuji oleh Nabi Muhammad ya Rabb ya Allah. Panjangkan umur kami dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan tak, dan akhiri usaha kami semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah wa dawamal afiyah wa tamamal afiyah wa syukur alal afiyah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina, Allahumma ighfir lana wa liwalidina, wa ighfir lana wa liwalidina, maftah alaina wa alaikum futuhal arifin, wa fakihna iyyakum fid din, wa alimna wa iyyakum at-ta'wil, wa hdina wa iyyakum ila sawa'is sabil. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wal akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala sahbihi wasallam rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin yang dimuliakan Allah,
Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya berdiri di sini mewakili guru kita semuanya Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus, yang mana malam hari ini beliau tidak bisa hadir di sini karena ada satu urusan yang enggak mungkin bisa beliau tinggal. Semoga kita insyaallah tetap mendapatkan keberkahan beliau dan beliau selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadza minal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.